Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello everyone. In this lesson, we will talk about the forward design of curriculum. This is the fifth meeting of curriculum and materials development subject. This topic is derived from the second lesson outcome, which is mampu menjelaskan pendekatan forward, prinsip-prinsip secara teoritis, dan perancangan kurikulum khusus dalam pembelajaran bahasa Inggris. Okay, let's get started. Before coming to the explanation about the curriculum approach and also development, it is better for us to understand about the principles in curriculum design. As we know, the curriculum is designed by the experts in education, educators, and also some important peoples in society. When they design and develop the curriculum, they have to know first about the principles in curriculum design. There are two principles. The first one is general principles and the second one is special principles. Okay, let's see them one by one. General principles. In general principles, there are 5 principles that should be put in curriculum design. The first one is relevant. Relevant means kesesuaian in bahasa Indonesia. Kesesuaian dan keserasian kurikulum atau pendidikan dengan tuntutan masyarakat yang dapat dilihat dari dua segi, yaitu relevansi eksternal dan internal. Jadi relevan ini adalah relevansi between curriculum education with the society demand. Okay, relevancy external means that the content of curriculum should be relevant, should be sesuai with the tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang ada di dalam kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, serta perkembangan masyarakat. Nah, seperti contohnya pada saat pandemi sekarang, tuntutan di lingkungan atau tuntutan di masyarakat adalah bagaimana untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran walaupun tanpa tatap muka. Nah, jadi tuntutannya ini menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kurikulum darurat sehingga proses pembelajaran tetap dilaksanakan namun dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, relevansi internal maknanya adalah keterpaduan antara tujuan pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi di dalam kurikulum. Jadi, keterpaduan internal ini yang ada di dalam konten kurikulum itu sendiri. Keterpaduan antar tujuan, keterpaduan antar materi, serta metode dan evaluasi yang ada di dalam kurikulum. Prinsip yang kedua is flexibility. Fleksibilitas, mampu beradaptasi. Jadi, it means that curriculum should be able to do adaptation based on the condition of the location, time, and also student skills and background. Jadi kurikulum, prinsip fleksibilitas ini adalah kurikulum diharapkan mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi daerah, kondisi waktu, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Nah, for example, the condition in this COVID-19 pandemic outbreak, it means that the curriculum should be implemented well, even though there is no face-to-face learning, but it is switch with the online learning. So the teacher have to change their face-to-face teaching by using video or maybe by using another teaching material or another teaching media and also material. And the third principle is continuous. Jadi
maknanya di sini adalah prinsip pengembangan kurikulum itu harus berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, berkelanjutan di sini maknanya apa? Jadi pengalaman belajar yang ada di dalam tiap-tiap jenjang pendidikan harus saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Sehingga nanti di jenjang pendidikan yang tertinggi, siswa bisa terjun langsung ke lapangan mencari kerja dengan bekal ilmu dan keterampilan yang cukup sehingga mampu berkompetisi. Nah, prinsip yang keempat dan kelima ini setara sejalan, yaitu practical and efficient, praktis dan efisien. Maknanya adalah prinsip kurikulum itu harus mudah diimplementasikan, praktis, mudah diimplementasikan, serta alat yang digunakan dan biayanya juga murah dan mudah untuk diakses. Nah, artinya proses belajar mengajar dikatakan efisien jika hasil yang diperolehnya sudah maksimal. Prinsip yang terakhir adalah efektif. Efektif maknanya kurikulum harus memiliki prinsip mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Efektif tidak dia mencapai tujuan pembelajaran di awal. Nah, jadi prinsip ini akan dapat dicapai, efektif ini ya, jika pengajar mampu menyajikan proses belajar mengajar yang optimal. Oke. We continue to the special principles atau prinsip khusus. Nah, prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum ada 5 menurut Winarso 2015. Yang pertama, should be developed and based on the National Curriculum Goal, which is Tujuan Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2013. Jadi prinsip kurikulum harus dikembangkan berdasarkan Tujuan Pendidikan Nasional tahun 2013 nomor 20. Yang kedua, based on education needs. Isi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Seperti pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi pembelajaran yang ada pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan. Serta isi kurikulum yang harus logis dan sistematis. Nah, yang ketiga adalah relevant teaching method. Pemilihan metode mengajar yang relevan, metode belajar yang sesuai dengan materi dan dapat mengaktifkan siswa guru dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, supportive teaching material and media. Jadi, prinsip khususnya adalah harus ada media atau alat pengajaran yang mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir, relevant assessment, penilaian yang harus disesuaikan dengan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang tadi. Nah, penilaian ini harus memuat apa? Yang pertama harus ada ranah kognitif, penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, harus memperhatikan usia peserta didik, jenis tes, waktu, serta jumlah butir soal. Dan yang terakhir juga harus ada scoring rubriknya, harus ada proses penilaiannya bagaimana, rumus penilaiannya bagaimana. Nah, oke, jadi singkatnya, curriculum developers who wants to design and develop curriculum should pay attention to the principles, whether it is general principles or special principles. Okay, now we continue to the curriculum approach. There are 6 curriculum approach. The first one is field of study approach, goal-oriented based approach, form and pattern approach, reconstructional approach, humanistic approach, and accountability approach. Okay, let's see them one by one. Yang pertama, field of study approach. Field of study approach ini adalah pendekatan bidang studi. Pendekatan bidang studi atau juga dikenal dengan pendekatan subjek akademik
yaitu menggunakan bidang studi seperti bahasa Inggris, matematik, dan lainnya dalam mengembangkan kurikulum. Jadi di dalam pendekatan ini ada dua komponen yang harus ditetapkan. Yang pertama adalah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dan apa yang harus dipelajari untuk menetapkan disiplin ilmu yang digunakan. Pendekatan yang kedua yaitu goal-oriented based approach, pendekatan berorientasi tujuan. Jadi maksudnya adalah pendekatan ini lebih memfokuskan tujuan sebagai pusat pengembangan kurikulum. Nah, pendekatan ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu karena tujuan penyusunan kurikulum sudah terarah, maka materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, serta alat yang digunakan untuk penilaian sudah terarah. Sehingga nantinya ke depannya perbaikan terhadap kurikulum akan mudah dilaksanakan. Namun, ada kekurangannya. Untuk merumuskan tujuan tidaklah semudah yang kita bayangkan karena membutuhkan pengalaman, membutuhkan keterampilan, membutuhkan keahlian. Nah, jadi rumusan tujuan haruslah jelas, operasional, dan dapat diukur. Yang ketiga adalah form and pattern approach. Form and pattern approach ini adalah pendekatan kurikulum, pengembangan kurikulum dengan pola organisasi bahan. Nah, pendekatan ini terbentuk dari pola pendekatan subject matter curriculum, correlated curriculum, and integrated curriculum. Nah, apa itu subject matter curriculum? Pendekatan yang sudah mengelompokkan pengembangan kurikulum sesuai bidang studi, misalnya bahasa Inggris IPA, bahasa Inggris untuk anak IPS, dikembangkan secara terpisah dan tidak terhubung sama sekali. Nah, ada juga correlated curriculum. Pendekatan pola yang kedua adalah correlated curriculum. Ini menghubungkan bahan-bahan yang ada di mata pelajaran. Misalnya di dalam bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris belajar tentang topik bencana alam. Maka di pelajaran IPS juga akan ada belajar tentang topik bencana alam. Nah, selanjutnya yaitu integrated curriculum. Integrated maksudnya adalah memadukan semua unsur dari bahan pelajaran. Jadi, yang dipadukan apa saja? Baik dari sikap, pengetahuan, dan juga tingkah laku. Tapi harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, pendekatan yang keempat adalah reconstructional approach. Apa itu reconstructional approach? Rekonstruksionalisme atau rekonstruksi sosial, di mana pengembangan kurikulum difokuskan pada permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya ada bencana, populasi, ledakan penduduk, misalnya ya. Jadi desain kurikulum untuk rekonstruksi nasional ini berdasarkan dari keadaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang kelima adalah humanistik. Humanistik maksudnya adalah pendekatan yang fokus kepada kepentingan siswa dalam pengembangannya. Nah, untuk pendekatan ini, pendidikan diarahkan untuk menciptakan siswa yang tidak hanya bagus secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai sosial dan sikap yang baik. Nah, dalam pengembangan ini, kurikulum memberikan pengalaman atau pengetahuan yang berharga untuk membantu perkembangan siswa menjadi pribadi yang dinamis, memiliki integritas, otonomi kepribadian dan sikap yang sehat pada diri sendiri dan juga orang lain. Nah, pendekatan yang terakhir yaitu accountability approach. Accountability approach maksudnya adalah akuntabel. Akuntabel ini jelas dan terukur. Jadinya pendekatan ini, dengan menggunakan pendekatan ini, semua yang ada di kurikulum, semua keberhasilan siswa dapat diukur. Nah, pendekatan untuk 6 pendekatan kurikulum ini dipaparkan oleh Winarso. Namun ada juga pendekatan kurikulum
yang dipaparkan oleh Richard. Nah, Richard memaparkan 3 bentuk pengembangan kurikulum, yaitu forward, central, dan backward. Nah, ini akan kita bahas masing-masing nanti. Untuk meeting sekarang khusus ke forward dulu. Jadi, pendekatan kurikulum bagi masing-masing ahli tentu berbeda-beda. Nah, yang ini menurut si Winarso, dan yang forward, backward, serta central itu adalah menurut Richard. Untuk meeting ini kita bahas dulu satu persatu, yaitu fokus kepada forward design. Untuk minggu depan dan selanjutnya akan dibahas tentang central dan backward design. Nah, jadi pada bagian sebelumnya kan udah dijelaskan ya pendekatan dalam kurikulum. Nah, untuk pendekatan forward ini bisa diilustrasikan seperti bagian ini. Jadi forward artinya maju. Nah, jadi konten, proses, serta outcomes ini digambarkan berjalan secara linear. Nah, dalam pengembangan kurikulum, hal ini oleh guru di kelas, misalnya contohnya ya, guru ya, karena guru adalah salah satu dari pengembang kurikulum. Langkah yang pertama yaitu konten. Guru memilih topik terkait dengan apa yang akan diajarkan. Nah, kemudian dalam prosesnya nanti guru akan mencarikan sumber belajar dan mengimplementasikannya menggunakan metode yang sesuai. Nah, nanti di akhir akan ada outcomes. Outcomes ini dalam bentuk penilaian sesuai dengan topik. Nah, dalam pengembangan kurikulum, menentukan konten dari kurikulum, ada hal yang perlu diperhatikan, dan menentukan proses dalam kurikulum ada juga yang perlu diperhatikan. Begitu juga dengan outcome. Oke, kita lihat satu-satu ya. Untuk konten, apa yang harus ada dalam mengembangkan kurikulum secara forward? Kita perhatikan dulu kontennya. Yang pertama, konten dilihat atau dikembangkan sesuai dengan students need. Jadi pertama kali pengembang kurikulum harus menganalisa dulu kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan siswa ini berdasarkan apa? Berdasarkan teori bahasa dan teori pembelajaran. Nah, setelah ada analisa kebutuhan yang dari teori ini, lalu mulai didesain silabus serta metodologi pengajaran yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan tadi dan juga sesuai dengan teori. Nah, proses selanjutnya dari forward design itu adalah proses. Proses ini apa? Implementasi dari konten tadi, implementasi dari silabus yang sudah dirancang tadi, implementasi dari metodologi yang dirancang berdasarkan dari students need tadi. Nah, di dalam proses pembelajaran, proses desain ini harus berisi tentang pengalaman belajar siswa. Contain students pengalaman belajar siswa ya. Nah, we come to the last part of forward design curriculum. Jadi bagian terakhir dari forward design curriculum itu adalah outcomes. Outcomes di sini dalam desain kurikulum forward adalah untuk mencari tahu atau menentukan apakah konten yang ada di langkah pertama tadi sudah tercapai atau belum. Goalnya tadi sudah tercapai atau belum. Dan selain itu juga untuk melihat students progress during the process, untuk melihat progres siswa. Progres siswa itu apakah berjalan dengan baik atau tidak. Progres siswa untuk mencapai tujuan dan mengimplementasikan konten tadi sudah sesuai atau belum. Nah, sekarang kita masuk kepada examples of forward curriculum design. Jadi apa contoh dari
rancangan pengembangan kurikulum yang forward. Ingat ya, forward tadi maju, linear, dari konten, proses, dan outcomes itu sejalan. Jadi semua saling berkesinambungan, saling relevan. Nah, contoh dari desain kurikulumnya yaitu menurut Richard adalah communicative language teaching and content-based instruction. Nah, untuk communicative language teaching ini awalnya muncul karena adanya perubahan kebutuhan, students need, perubahan kebutuhan dari awalnya ya, sebelum CLT ini ada, orientasi pembelajaran bahasa Inggris ini adalah menguasai tata bahasa atau grammar. Nah, seiring berubahnya kebutuhan siswa, jadi siswa ini kemudian tidak hanya butuh untuk menguasai tata bahasa, tapi juga perlu untuk menggunakan bahasa tadi secara komunikatif. Nah, karena alasan kebutuhan inilah muncul metode communicative language teaching dengan mengembangkan silabus komunikatif. Jadi berdasarkan needs tadi, muncullah silabus komunikatif menggantikan grammar-based silabus. Nah, jadi Richard menjelaskan bahwa pengembangan komunikatif silabus didasarkan pada kebutuhan siswa. Selain itu, pengembangan metode yang ada di dalam kegiatan pembelajaran, teknik pengajaran, prosedur pembelajaran disesuaikan dengan silabus yang dikembangkan tadi. Nah, begitu juga dengan penilaian yang disesuaikan dengan konsep komunikatif silabus atau communicative language teaching, yaitu penilaiannya menunjukkan kemampuan penggunaan bahasa secara komunikatif. Jadi, baik dari students need tadi mengangkat kebutuhan siswa yang butuh untuk berkomunikasi secara baik, lalu muncullah silabus komunikatif silabus, lalu nanti di outcomes-nya atau di penilaiannya juga ada juga dinilai kemampuan penggunaan bahasa secara komunikatif. Nah, contoh yang kedua, content-based instruction. Content-based instruction contoh lain dari forward design ya. Dalam instruction ini, penguasaan bahasa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lainnya seperti pengetahuan alam, geografi, sejarah, dan lainnya. Tapi, content-based instruction ini memiliki perbedaan dalam cara memadukan pembelajaran, namun masih menetapkan forward design dalam pengembangannya, di mana pengembangan silabus tetap dimulai dengan menentukan konten dulu atau pokok materi secara komponen bahasa yang dibutuhkan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan diakhiri dengan penilaian. Nah, jadi dalam content-based instruction mengikuti pola forward. Maju dulu, penentuan konten dulu, menentukan materi dulu, lalu dirancang silabus. Di silabusnya ada topik pembelajaran, ada komponen bahasa. Nah, selanjutnya nanti ada juga metode yang digunakan dalam pengajaran, strategi penyampaian materi, dan akhirnya nanti akan ada proses penilaiannya. Nah, jadi ini adalah dua contoh dari forward curriculum design yang dinyatakan oleh Richard. Nah, sekarang kita masuk kepada kuis. Di sini ada 3 kuis untuk meeting kelima hari ini. Yang pertama, explain the meaning of humanistic approach in curriculum approach. Jelaskan makna humanistic approach tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, coba jelaskan kembali. Dan yang kedua, re-explain the meaning of forward design of curriculum. Jelaskan kembali makna dari forward design curriculum menggunakan pemahaman Ananda sendiri. Dan yang terakhir, what are the examples of teaching method using forward design curriculum that are already implemented in teaching process, dan explain why. Tadi ada 2 contoh forward design curriculum, coba jelaskan kembali dan jelaskan kenapa dia masuk kepada forward design curriculum. Nah, jawaban dari kuis ini nanti kalian submit di platform e-learning STKIP PGRI Sumatera Barat. Oke? That's all the explanation of our 5th meeting today, the forward design of curriculum. I hope you understand about the material well, and
Don't forget to do your task. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.